Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radat asfala safilin lil ladzina amanu wa amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa sahbihi wa man ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Para bunda, hari ini masih Allah pilih kita untuk bisa memakmurkan majelis ilmu, suatu majelis yang amat sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu majelis yang dikatakan bahkan lebih Allah sukai ketimbang sidang majelis para malaikat-malaikat Allah. Karena di majelis ini kita akan bicara tentang sifat-sifat Allah yang kita kenal sebagai Al-Asmaul Husna. Karena itu para bunda, untuk sempurnanya majelis kita, tidak bosan-bosannya kita sampaikan salam dan sholawat kepada kekasih Allah, kepada panutan kita, orang yang bisa memberikan pertolongan di yaumil akhir kelak, pada Nabi Muhammad SAW, tentu saja beserta para sahabat dan keluarga mereka. Baik para bunda yang insya Allah dimuliakan Allah, sebagaimana biasa kajian saya ini adalah satu kajian cerdas kolbu. Nanti di mana intisarinya adalah kita bicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan menjabarkan sifat Allah pada Allah, tidak bunda ya. Kita tidak punya kemampuan untuk menjabarkan Allah. Kita ini makhluk ciptaan Allah, kok apa pangkat kita, apa ilmu kita, kok bisa-bisanya kita menjabarkan sifat-sifat Allah pada Allah. Yang hendak saya sampaikan di dalam kajian ini adalah bagaimana sifat-sifat Allah yang sudah ada pada diri kita, mari kita aplikasikan, mari kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pada hakikatnya agama Allah turunkan cuma dengan satu tujuan bunda, agar kita memiliki akhlakul karim, akhlak mulia. Dan akhlak mulia hanya bisa kita peroleh kalau kita mampu mengamalkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda, ini satu petikan dari peristiwa turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam yang disebut sebagai Ten Commandments, 10 perintah Allah. Nabi Musa adalah satu-satunya nabi yang bergelar kalimullah, artinya orang yang langsung bercakap dengan Allah. Wahyu atau Nabi Musa diangkat sebagai nabi itu tidak melalui perantara Jibril loh. Langsung Allah yang mengangkat Nabi Musa sebagai Rasul. Begitu juga setiap wahyu yang turun itu tidak melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW, itu langsung Allah menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena itu Nabi Musa bergelar kalimullah, artinya orang yang bisa langsung bercakap-cakap dengan Allah. Ini salah satu keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga timbul kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala karena langsung bercakap dengan Allah. Nah, kita bunda, kita umat akhir zaman adalah umat yang di dalam Al-Qur'an atau hadis dikatakan berkali-kali kita tidak akan pernah bisa melihat Allah. Jadi kalau ada orang mengaku melihat wujud Allah dalam wujud apapun itu, artinya orang tadi sudah bohong. Karena pada hakikatnya kita di dunia tidak akan mungkin bisa melihat Allah. Jangankan melihat Allah, mendengar Allah saja kita tidak mungkin. Nah, sekarang yang jadi masalah bunda,
Bagaimana mungkin kita bisa cinta kepada sesuatu? Bagaimana kita bisa sayang kepada sesuatu yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita dengar? Kita kan tahunya kita bisa sayang kalau kita sudah lihat. Kita kan bisanya takut pada seseorang kalau kita sudah lihat wujud penampilannya, sosoknya, baru timbul rasa takut. Oh, memang orang ini pantas untuk ditakuti. Lah, lantas bagaimana kita bisa sayang pada Allah? Bagaimana bisa cinta pada Allah? Bagaimana kita bisa takut pada Allah? Padahal dikatakan kita tidak akan pernah bisa melihat Allah, bahkan tidak akan pernah bisa mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sekarang hari ini kita akan mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang mulia yang kita kenal sebagai Al-Asmaul Husna. Asmaul Husna kadang-kadang dipahami hanya sebatas untuk zikir-zikir saja, atau terkadang dipahami hanya untuk sebatas jimat saja. Artinya kalau mereka punya keinginan baca asma apa nih, contohnya hanya dipraktekkan, hanya diamalkan seperti itu saja. Jadi Asmaul Husna seringkali hanya sebatas kepada zikir atau kepada jimat-jimat saja. Padahal bukan itu tujuan Allah memperkenalkan sifat-sifat Allah yang kita kenal sebagai Al-Asmaul Husna. Nah, sekarang akan kita coba pahami mengapa sih kita memerlukan Al-Asmaul Husna, apa perlunya buat kita. Kehidupan sehari-hari juga banyak orang yang tidak mengenal. Apakah ada kewajiban dari setiap orang untuk mengenal Asmaul Husna? Kalau bicara mengenai masalah kewajiban Asmaul Husna, kalau tadi kita sepakat bahwasanya Asmaul itu merupakan gelar dari zat yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja kewajiban ini lebih mengarah dulu kepada zat Allah itu sendiri. Mengenal Allah itu jelas merupakan satu kewajiban di dalam memeluk agama Islam. Karena kita tahu rukun iman yang pertama itu kita wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penjabaran bahwasanya bagaimana kita harus menyikapi agar kita lebih mengenal Allah, barangkali analoginya semacam ini. Kalau kita mendirikan satu partai, tentu saja yang kita tonjolkan itu adalah tokohnya. Tokohnya. Nah, tokoh ini tentu saja dia harus memberikan dulu satu daftar riwayat hidup, satu kurikulum vitae yang menyebabkan aku ini calon saya baik ini karena dia begini dengan segala kemampuan dan sebagainya. Sehingga akhirnya timbul satu sikap untuk mau mengikuti apapun yang diperintahkan, apapun yang diinginkan oleh orang tersebut. Nah, Asmaul Husna di dalam ini juga merupakan seperti kurikulum vitae Allah, karena di dalam Asmaul Husna itu dijelaskan bahwasanya Allah ini adalah yang Maha Pemurah, Allah ini yang Maha memberikan rezeki, Allah ini yang Maha memberikan perlindungan, Allah yang memberikan segala macam kebaikan kepada manusia. Sehingga ketika kita sudah mengenal Allah dari kurikulum vitae-nya yang kita sebut Asmaul Husna, tentu saja diharapkan ada suatu timbul rasa cinta pada Allah. Sehingga ketika kita melaksanakan syariat, ketika seorang melaksanakan sholat misalnya, dia sudah melaksanakan sholat ini dengan penuh kecintaan, karena sudah tahu yang memerintahkan ini adalah suatu zat yang memang memberikan satu nikmat yang luar biasa yang tidak bisa dihitung oleh akal kita sebagai manusia. Ketika Rasulullah sudah wafat, datanglah beberapa sahabat kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mereka bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Ummul Mukminin, wahai ibu kaum beriman, ambikni, sampaikan kepada kami, ceritakan kepada kami, jabarkan kepada kami bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Siti Aisyah balik bertanya, "Alas taqra'ul Quran? Apa kamu baca Quran?" Maka sahabat menjawab, "Tentu saja bala, kami membaca Al-Quran." Maka kata Siti Aisyah, "Fa inna khuluqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanal Quran." Sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ini menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kalau kita tanya, Bunda, bagaimana sih akhlak Al-Quran itu? Al-Quran itu kan terdiri satu kitab yang disakralkan oleh kita umat Islam, yang terdiri dari 30 juz, terhimpun dalam 114 surat, dan terdiri dari 6.236 ayat. Ulama dulu mengatakan 6.666, tetapi kalau kita hitung secara tepat itu sebetulnya 6.236 ayat. Nah, bagaimana cara mengamalkan sekian ribu ayat di dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik Bunda, kalau kita ambil intisari dari Al-Quran, intisari Al-Quran kita peras nih, kita ambil intisari saja, ekstraknya saja, maka hasilnya Al-Quran itu sebetulnya adalah Al-Asmaul Husna, sifat-sifat Allah. Seluruh Al-Quran itu isinya sebetulnya adalah, kalau kita intisarikan, sifat-sifat Allah. Contoh, mulai surat yang pertama, surat Al-Fatihah.
tolong perhatikan baik-baik. Asma Allah ada yang disampaikan secara tersirat, tetapi ada juga secara yang tersurat. Tersurat itu artinya jelas, tidak perlu dijabarkan lagi, tidak perlu ditafsirkan lagi, atau dinyatakan secara eksplisit. Tapi ada juga yang dinyatakan secara implisit, tersirat. Harus dijabarkan dulu, maknanya apa ini kalimat tadi, asma Allahnya. Contoh, ini surat pertama, Al-Fatihah, terdiri dari 7 ayat. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ini jelas, dinyatakan secara tersurat, eksplisit, Allah sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, jelas. Nah, di ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, tidak jelas, ini bukan kata sifat. Nah, cuma diambil satu kesimpulan, kalaulah segala puji hanya pantas ditujukan kepada Allah, maka asma atau gelar yang disematkan kepada Allah di dalam ayat kedua ini, Allah sebagai Al-Hamid, Allah sebagai Sang Maha Terpuji. Ini kembali jelas ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin, ini jelas Al-Malik. Iyyaka na'budu. Nah, kalaulah Allah hanya satu-satunya zat yang pantas untuk disembah, maka disematkanlah satu asma sifat Allah di dalam kalimat ini. Kalaulah Allah satu-satunya tempat untuk menyembah, nah salah satu yang disematkan pada Allah misalnya sifat Al-Ahad. Allah lah satu-satunya tempat yang pantas untuk disembah. Atau ini Iyyaka nasta'in, satu-satunya tempat meminta pertolongan. Kalau begitu asma di sini yang disematkan pada Allah, Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Allah sebagai Al-Waliyu misalnya, Allah Maha Penolong, dan seterusnya dan seterusnya. Ihdinas siratal mustaqim, di sini Al-Hadi, dan seterusnya. Jadi kalau kita ambil Al-Quran, intisarinya adalah pada hakikatnya adalah Al-Asmaul Husna, karena pada hakikatnya seluruh sifat-sifat Allah itu ada di dalam Al-Quran. Jadi 6236 ayat itu sebetulnya merupakan Asmaul Husna. Loh, kok bisa begitu? Ya, yang saya pahami asma Allah ini kan hanya 99. Lantas mengapa asma Allah jadi ribuan jumlahnya? Bunda, sesungguhnya asma Allah tidak terbatas, hanya 99. Karena kalau sifat Allah hanya 99 saja, berarti sifat Allah terbatas dong. Iya dong, sifat Allah terbatas dong pada 99. Padahal Allah maha luas, tidak ada yang mengetahui berapa besarnya Allah, berapa luasnya Allah. Bagaimana sifat Allah tidak ada seorang pun yang bisa mengetahuinya. Mengapa sampai Rasulullah mengatakan asma Allah ada 99? Nah, itu nanti akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Karena itu para ulama berlomba untuk menyusun 99 ini apa saja sih. Jadi kalau kita lihat versi Asmaul Husna di Indonesia yang 99, yang barangkali pernah kita pahami, kita belajar. Kalau nggak salah udah pernah belajar sini, udah hafal. Nah, kita bandingkan dengan Al-Asmaul Husna yang ada di Yordan misalnya, itu beda, tidak sama loh. Yang sama saya perhatikan itu hanya 63 saja, sisanya itu bervariasi. Contoh misalnya di kita itu nggak ada yang namanya Asyifa. Asyifa maha penyembuh, maha mengobati, nggak ada di kita. Apakah itu artinya Asyifa termasuk Al-Asmaul Husna? Itu juga Al-Asmaul Husna. Barangkali kita juga pernah dengar yang namanya Al-Hanan, Al-Manan. Apakah itu Al-Asmaul Husna? Itu pun Al-Asmaul Husna. Jadi asma Allah sebetulnya tidak terbatas. Hanya mengapa sampai Rasulullah mengatakan 99, itu ada maksud tertentu yang coba disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena itu pantas ya. Ketika Siti Aisyah mengatakan Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran, ya, karena pada hakikatnya akhlak Rasulullah ada akhlak Allah. Karena itu di dalam hadis Rasulullah mengajarkan pada kita takhulluq bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita agar kita berakhlak dengan akhlak Allah. Hari ini kita akan mencoba memahami bagaimana sih status dari Al-Asmaul Husna. Di mana posisi Al-Asmaul Husna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita mulai masuk ke satu periode di mana kita dulu sebelum diturunkan ke muka bumi. Sebelum kita diturunkan ke muka bumi, ruh kita dikumpulkan oleh Allah di alam ruh. Masing-masing oleh Allah sudah diberikan kecerdasan untuk mengenal siapa Allah. Jadi sebetulnya kita sudah bertemu dengan Allah dulu di alam ruh. Dan kita sudah mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Karena itu untuk mengetahui nanti ketika kita turun ke muka bumi apakah kita masih mengenal Allah, karena itu harus lulus ujian tadi. Ditanya oleh Allah apa yang sudah Allah ajarkan. Pertanyaan Allah kalau kita mengacu kepada surat Al-A'raf 179 ini Bunda.
Allah bertanya kepada setiap ruh yang akan diturunkan ke muka bumi, apa pertanyaan Allah? Pertanyaan Allah sederhana, simple. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah, ini pertanyaannya. Jadi ini merupakan fit and proper test. Pertanyaan dalam fit and proper test. Kita di dunia barangkali analoginya, tamsilnya seperti itu. Orang kalau mau menduduki satu jabatan tertentu di pemerintahan misalnya, kan itu dilakukan semacam fit and proper test dulu oleh DPR. Lulus atau tidak? Nah, pertanyaannya tidak macam-macam, tidak banyak-banyak, hanya ini saja kok, alastu birabbikum. Ini pertanyaannya. Dan ruh kita kalau ingin diizinkan untuk hidup di muka bumi harus menjawab bala syahidna, harus menjawab ini. Karena kalau ruh kita tidak menjawab seperti ini, itu artinya ruh kita tidak mengenal siapa sesungguhnya Allah sejati yang telah menciptakan kita. Jadi ruh harus menjawab ini. Inilah sekaligus merupakan sumpah jabatan kita. Apa? Ketika kita mengatakan bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Kami bersumpah hanya akan menyembahmu ya Allah, tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Kami berjanji hanya akan patuh kepada perintahmu dan akan menjauhi segala larangan-laranganmu. Ini sumpah kita dulu di alam roh. Baru Allah izinkan untuk hidup di muka bumi. Jadi pada hakikatnya Bunda, ruh yang turun ke muka bumi ini adalah ruh yang sudah dibekali kemampuan untuk bisa mengenal Allah yang sejati, untuk bisa mengenal agama yang sejati. Itu tujuannya. Seperti satu produk Bunda, produk kalau misalnya dipasarkan, produk ini harus menjalani satu proses yang namanya bagian quality control. Dites dulu, berkualitas tidak barang tadi. Kalau barang tadi berkualitas baru diizinkan untuk dipasarkan. Dan kalau barang produk tadi sudah lolos dari bagian quality control, itu artinya barang tadi kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan, tidak mudah rusak. Kalau rusak kita bisa klaim kembali. Itu di dalam satu produksi. Begitu juga kita sudah diberikan satu kemampuan oleh Allah untuk bisa mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah. Karena itu kecerdasan ini sudah Allah berikan sejak di alam ruh. Di alam ruh sudah Allah berikan kecerdasan ini. Jadi setiap manusia yang lahir itu pasti dan pasti sudah mengenal Allah. Tidak peduli apakah nanti di dunia ini orang dari benua Australia, dari benua Eropa, Afrika, atau siapapun orang tuanya, apapun agama orang tuanya, tetapi pada hakikatnya sudah diberikan kecerdasan untuk kenal siapa Tuhan yang sejati. Jadi ketika turun, ruh kita ini imannya kepada Allah 100%. Itu intisarinya. Nah, nanti ketika kembali ke sisi Allah, iman juga jadi 100% lah Bunda. 100%. Siapa yang bilang bahwasanya ketika manusia nanti mati dalam keadaan tidak kehilangan apa? Kehilangan keimanan pada Allah? Tidak. Akan kembali 100% Bunda. Contohnya Fir'aun, kan dia ngaku Allah, Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Referensinya kalau tidak salah di dalam surah Yunus 91, 90 dan 91. Hatta ija adrakahul gharaq, ketika nyawa sudah sampai batas tenggorokan, artinya ketika air laut sudah sampai batas tenggorokan, qala, berkatalah Firaun, apa yang diteriakkan Firaun? Amantu annahu la ilaha illa amanat bani Banu Israil, ana minal muslimin, ana minal muslimin, ana minal muslimin. Jadi ketika air sudah sampai batas di sini, artinya nyawa sudah sampai batas tenggorokan, berteriak-teriak Firaun. Apa kata Firaun? Sesungguhnya aku percaya, aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Ana minal muslimin. Aku termasuk orang yang berserah diri. Ana minal muslimin. Jadi keimanan Firaun kembali 100%. Karena apa? Saat itulah iblis begitu tahu Firaun mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah, ketika pintu taubat sudah tertutup, berlepas diri dari Fir'aun, lepas dari aliran-aliran darah Fir'aun, lepas dari otak Fir'aun, lepas dari nafsu Fir'aun, sehingga akhirnya ketika itu hilang, kembali kepada kemurnian awal, maka saat itulah Fir'aun sadar dia sudah melanggar sumpahnya ketika mengatakan bala syahidna. Karena itu dia berteriak, ana minal muslimin, ana minal muslimin. Cuma di Yunus 91 Allah menjawab, kenapa baru sekarang, kata Allah, mengapa justru engkau beriman 100% ketika pintu taubat sudah ditutup? Jadi pada hakikatnya nanti manusia ketika lahir ke muka bumi, turun di muka bumi, keimanan 100%. Dan ketika kembali ke sisi Allah juga keimanan 100%. Cuma ada orang yang imannya 100% ketika pintu taubat masih terbuka 100%, alhamdulillah. Tetapi ada juga orang yang baru imannya 100% ketika pintu taubat sudah ditutup. Karena itu mengapa pertanyaan awal ketika kita meninggal nanti simpel juga.
Marrabbuka, siapakah Tuhanmu? Masihkah Tuhan yang kita sembah ada Tuhan Allah sebagaimana janji kita dulu di alam ruh? Itu prinsipnya. Jadi Allah sudah memberikan satu kecerdasan kepada manusia untuk bisa mengenali siapa sesungguhnya Tuhan sejati yang telah menciptakan manusia. Karena itu surat Al-A'raf, kita lihat dulu. Ibu ini akan berpisah dengan anaknya dalam jangka waktu yang lama karena kekacauan yang terjadi di negaranya. Ibu ini sadar mungkin berpisah dengan anak tidak hanya dengan 1-2 hari, tidak hanya selama 1-2 hari, bisa 1-2 tahun, bisa 10-20 tahun. Apa jadinya kalau nanti dia berpisah dengan anak sampai puluhan tahun, ketika anak mulai tumbuh dewasa? Ibu ini khawatir kalau berpisah sampai sekian puluh tahun, apakah anaknya masih kenal siapa ibunya yang sejati, masih kenal asal usulnya, masih kenal akar rumput daripada keluarganya. Karena itu supaya anak tetap kenal siapa orang tua sejati, siapa dari mana asal usulnya, maka diberikanlah satu kertas untuk identitas agar anak tadi tetap tahu ciri-ciri dirinya, ciri-ciri orang tuanya. Nah, kita ada di muka bumi ini tidak hanya setahun 2 tahun, bahkan orang zaman dulu itu sampai 1000 tahun usianya. Kita hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Apa ada jaminan kita akan bisa mengenal Allah ketika nanti kita kembali ke sisi Allah setelah sekian lama kita berpisah dengan Allah? Apalagi iblis bersumpah akan menyesatkan semua anak manusia. Karena itu Allah berikan satu ciri agar manusia nanti ketika membaca di bumi ini, loh ini kayaknya sifat Allah nih. Oh, ini kayaknya bukan sifat Allah, karena sifat Allah tidak seperti ini. Contoh, kalau ketika misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dia menemukan mencari Tuhan yang sejati, karena dia tidak percaya berhala kok disembah-sembah, nggak mungkin berlawanan dengan apa yang dipahami. Karena dia tahu dalam kecerdasan ruhani Allah ini ada sosok yang maha kuat, maha sempurna. Kok dibuat oleh manusia sendiri? Berhala yang dibuat oleh ayahnya sendiri, maaf, ketika di tempat di rumahnya belum ditaruh di istana, itu diludahi istilah Nabi Ibrahim, ditampar oleh Nabi Ibrahim, nggak ngelawan tuh. Kok ketika ditaruh di istana, ditaruh di tempat penyembahan, kok jadi dipuja-puja oleh orang? Padahal untuk nolong dirinya sendiri saja nggak mampu, nah itu nggak masuk nalar. Nah itu sebetulnya akal kita, yang akal ruhani kita. Jadi kecerdasan tadi sudah ada, Bunda. Contoh misalnya, kecerdasan tadi sudah ada tanpa kita harus sekolah. Berapa tahun umurnya, Bunda? Ya, 3 tahun. Nah, katakanlah kita punya beberapa anak dari 3, 4, 5, 6, 7 tahun. Satu anak masih kecil nih, tidak kita perlakukan dengan adil. Kita nggak adil sama salah satu anak kita nih. Protes loh. Protes. Kalau misalnya kita nggak adil, misalnya satu dikasih makanan, misalnya dikasih 3, dia cuma dikasih 1, protes loh. Loh, dari mana anak sekecil ini tahu nilai-nilai keadilan padahal mereka masih kecil? Di mana mereka belajarnya? Karena sifat al-adil tadi sudah ada pada diri manusia. Atau misalnya kita punya anak masih kecil nih, masih 5, 6, 7 tahun, kita tidak jujur pada mereka. Marah loh. Kalau kita nggak jujur sama mereka, dari mana mereka tahu nilai kejujuran? Padahal mereka tidak pernah belajar tentang nilai-nilai kejujuran, karena sifat-sifat al-haqq sudah ada pada diri manusia. Atau misalnya anak kita kecil, kita tidak sayang, kita benci mereka, sedih loh. Loh, dari mana anak kecil itu tahu nilai-nilai cinta dan kasih sayang? Karena sifat Rahman, sifat Rahim sudah built-in, sudah ada pada diri setiap manusia. Yang kalau nilai-nilai ini dilanggar, kita marah, kita protes. Jadi sifat-sifat Allah itu sudah ada pada diri manusia. Karena itu pantas surat Al-A'raf 172 tadi, maaf, Allah tutup dengan pernyataan seperti ini, ya. Ketika kita sudah mengatakan bala syahidna, benar ya Allah kalau Tuhan kami, tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, patuh segala perintahmu dan akan menjauhi segala laranganmu, maka ditutup kalimat tadi dengan ini, surat Al-A'raf 172, antaqul yaumal qiyamati inna kunan hadza ghafilin. Pada hari kiamat nanti nggak bisa nanti ada orang berargumentasi, berdalih, ya Allah habis nggak ada yang ngasih tahu sih keharusan untuk menyembahmu. Oh, nggak bisa. Karena pada hakikatnya setiap kita itu sudah diberikan kemampuan untuk mengenali Allah ketika kita ada di alam ruh. Jadi tidak bisa kita berdalih, nggak ada yang ngasih tahu. Kemudian di dalam surat lain, ya, surat Hijr dikatakan ini. Maaf. Dikatakan Allah sudah meniupkan ruh Allah. Maaf, ya.
jika aku telah menyempurnakan penciptaan Adam dan meniupkan ruhku ke dalamnya, maka tunduklah kamu dengan menghormatinya. Para ahli tafsir Al-Quran mengatakan ruh Allah di sini artinya ada sifat-sifat Allah yang sudah Allah tiupkan ke dalam diri setiap manusia. Manusia yang lahir pasti dan pasti sudah membawa sifat Allah. Karena itu saya katakan nggak harus sekolah, nggak harus belajar, sifat-sifat tadi sudah ada pada diri setiap manusia. Kita lihat dulu ilustrasinya. Sesar ya. Itu mengeluarkan cairan dari mulutnya ya. Mengeluarkan selim. Kalau kita hati-hati mungkin ya. Ya, Rasulullah mengatakan ini. Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kata Rasulullah, setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa, Bunda? Fitrah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai suci. Fitrah, fatoro, kata dasarnya ini sebetulnya artinya dalam pemahaman arti yang sebenarnya itu adalah sifat-sifat dasar. Fatoro itu artinya apa? Rasulullah mengatakan setiap bayi yang lahir sudah membawa sifat-sifat dasar. Apa sifat-sifat dasar? Ya sifat-sifat Allah tadi. Dan semua sifat-sifat Allah baik. Itu artinya bayi lahir dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Karena itu mengapa fitrah, fatoro ini diterimakan sebagai suci, dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Karena apa? Karena sudah membawa sifat-sifat Allah. Jadi siapapun orang tuanya, dimanapun dia berada, apapun kebangsaan orang tuanya, anak tadi sudah membawa sifat-sifat Allah. Dan ini difahami oleh non-muslim. Salah satu misalnya Den Hamar, ini non-muslim loh. Dia tulis dalam buku Gen Tuhan, jadi di dalam diri kita ini ada genetika dari Tuhan. Di dalam diri setiap manusia sudah diwarisi kecenderungan yang membuat otak manusia haus sekaligus siap menerima tuntunan kekuatan yang lebih tinggi, yaitu kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi manusia pasti dan pasti sudah diberikan satu kebutuhan kepada Tuhan. Karena itu sebetulnya manusia nggak ada yang nggak bertuhan. Jangan kita katakan orang-orang komunis misalnya tidak bertuhan loh. Apa sih Tuhan itu? Tuhan itu definisinya kan begini. Tuhan itu adalah satu zat tempat kita meminta pertolongan ketika kita sudah tidak bisa mengharapkan pada bantuan pada orang lain. Kita meminta pada satu zat yang mampu memecahkan setiap kesulitan yang kita hadapi, baik kesulitan secara moral maupun secara material. Itu sebetulnya prinsipnya Tuhan itu. Cuma memang ada orang yang penggambaran Tuhannya tidak sama seperti penggambaran Tuhan kita. Ada orang yang penggambaran Tuhan itu matahari. Dia pikir matahari bisa memberikan satu kesejahteraan pada dirinya. Begitu orang komunis. Orang komunis bukan gak butuh Tuhan, butuh. Cuma perwujudan Tuhan mereka adalah pimpinan partai barangkali, yang dianggap bisa memberikan kenyamanan, keamanan pada diri mereka. Jadi setiap orang pasti butuh Tuhan. Jadi jangan kita bilang orang zaman dulu, orang purba nggak butuh Tuhan. Butuh loh. Kita lihat dulu. Only one amongst us, the one we call Old Mother, the last of her kind. Only she could speak to the spirits of the earth. Butuh Tuhan. Coba Tuhannya itu adalah roh nenek moyangnya. Ada juga orang yang Tuhannya pohon-pohon yang dikeramatkan atau gua-gua yang dikeramatkan. Prinsipnya tidak ada manusia yang tidak butuh Tuhan, karena kebutuhan itu sudah ada pada diri manusia. Ya, sifat-sifat Allah itu sudah ada pada diri manusia. Karena sudah diberikan ketika kita lahir ke muka bumi. Pertanyaan alastu birabbikum, kita jawab bala syaitan, itu sudah diberikan kemampuan untuk mengenal Allah. Karena itu mengapa saya katakan ketika kita mati nanti yang ditanya kan ini. Yang Allah tanya adalah, yang ditanya oleh malaikat adalah marrobuka, siapakah Tuhanmu? Masihkah kita konsisten kepada janji kita dulu di alam ruh bahwa Tuhan kita adalah Allah? Karena sekali lagi saya katakan tidak bisa nanti orang berdalih tidak pernah diberitahukan keharusan untuk hanya menyembah Allah. Ini prinsipnya dulu. Ini kecerdasan rohani yang kita pegang, Bunda. Jadi setiap manusia pasti dan pasti kenal Tuhan sejati. Prinsipnya itu. Tapi mengapa ketika kita menjalani kehidupan di muka bumi,
Ketika kita tumbuh dewasa di muka bumi, ketika akal kita mulai berfungsi, mengapa yang terjadi seperti ini? Mengapa ketika manusia menjalani kehidupan di muka bumi, Tuhannya jadi berbeda-beda? Padahal kita sudah diberikan kemampuan untuk bisa mengenal Allah melalui ciri-cirinya yang kita kenal sebagai Al-Asmaul Husna. Tapi mengapa seperti ini? Padahal kalau kita pakai rasio dan logika, kadang-kadang nggak masuk akal. Masa sih patung dijadikan Tuhan? Untuk nolong diri sendiri nggak mampu, kok disembah-sembah? Masa si sapi yang setiap hari kita makan dipotong, tiap hari ribuan jutaan jumlahnya di seluruh dunia dipotong, kok disembah-sembah? Kan sudah tidak lagi masuk di akal. Nah itulah, kalau sudah bicara tentang agama, seringkali kadang-kadang manusia jadi bodoh. Bukan hanya orang, jangan kita pikir karena dia nggak sekolah, oh tidak. Bahkan ada orang yang gelarnya profesor sekalipun, tetap saja belum menemukan Tuhan yang sejati itu. Nah inilah, mengapa bisa seperti itu? Ketika sudah bicara urusan agama, mengapa tiba-tiba orang yang tadinya pinter jadi bodoh? Mari kita lihat dulu, mari kita lihat satu ilustrasi bahwasanya manusia kalau sudah bicara urusan agama seringkali jadi bodoh. Agama itu bahasa Inggrisnya faith, keyakinan. Orang dia yakin kok kepada yang disembah. Karena itu mengapa disebut faith, keyakinan? Karena dia yakin bahwasanya Tuhan itu asli, Tuhan yang mereka sembah asli, sejati. Agama yang mereka yakini agama yang sejati. Tapi mengapa tiba-tiba kadang-kadang manusia jadi bodoh? Kalau kita pakai akal kita sebetulnya nggak masuk akal. Tapi mengapa tidak bisa diterima? Kita lihat dulu ilustrasinya. Ini Tuhan nih Bunda ya, tadi Tuhan. Nah ini Tuhan nih, ini Tuhan nih. Itu Tuhannya akhirnya dia makan. Jangan kita katakan ini hanya di dalam film, itu diangkat dari satu kisah nyata. Dialami oleh salah seorang sahabat, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebelum dulu mendapatkan hidayah seperti ini, punya Tuhan yang disembah di rumahnya. Jadi begini, orang-orang Quraisy dulu, orang-orang di Mekah dulu itu mereka pasti punya Tuhan di rumah mereka. Di samping mereka bikin Tuhan yang ditaruh di Ka'bah, ya, mereka juga punya Tuhan di rumah mereka. Jadi mereka nggak perlu pergi jauh-jauh. Karena Tuhan yang di Ka'bah itu ada Tuhan yang dikomersilkan. Jadi kalau ada orang datang dari negara lain, kafilah dagang, nih tembah Tuhan saya kalau dagangan kamu mau laris. Tapi untuk disembah sendiri ada di rumah. Nah orang kaya, orang tajir itu bikin Tuhan itu dari emas. Atau yang sedang, yang menengah dari perak. Atau mungkin kalau nggak mampu dari emas, dari perak, dari kayu. Kayu juga cukup mahal waktu itu. Nah Umar termasuk sahabat yang tidak memiliki kemampuan di bidang materi. Pengen ada Tuhan di rumahnya. Jangankan bikin Tuhan dari emas, dari perak, dari kayu aja dia nggak mampu. Begitu miskinnya Umar. Profesi Umar apa? Berburu. Jadi dia mencari nafkah dengan berburu. Nah pengen punya Tuhan di rumahnya. Apa yang dilakukan satu hari ketika istri lagi bikin roti? Tepung adonan roti tadi, kayaknya bisa nih dibikin Tuhan. Nah diminta sama istri sebagian adonan roti tadi, dibentuklah jadi Tuhan, dibakar jadi Tuhan, nah ditaruh di sudut rumah Umar. Nah Umar mengatakan pada istri dan anak-anaknya, sekarang kita punya Tuhan di rumah kita. Jadi kalau kita punya keinginan apa saja, minta sama Tuhan kita langsung. Senang mereka sudah punya Tuhan yang terbuat dari roti. Cuma satu hari anaknya lapar, Abi lapar, minta makan dong, bingung Umar. Sudah berapa hari nggak berburu, jangankan uang, makanannya nggak ada di rumahnya.
Akhirnya dia minta sama Tuhan, Tuhan, saya dan anak saya lapar, tolong dong kasih tunjuk gimana rezeki. Ya namanya roti mana bisa jawab. Lama dia minta, kok nggak jawab-jawab. Dia, ini kan Tuhan dari roti nih, kenapa nggak dimakan aja? Nah, mulai kan. Tapi dipikir apa yang dimakan? Nah, mungkin kalau bahasa kita nih, bahasa Sunda berpunten bisa. Nyun sewu, kamu kan nggak perlu tangan kiri kamu, tak ambil ya tangan kiri kamu, karena bukan buat siapa-siapa, karena anakku lapar, dikasihlah tangan kiri Tuhan pada anaknya. Oh, senang anaknya makan. Begitu makan habis, masih lapar, Abi masih lapar, bingung mah, masih lapar, iya. Apalagi yang mau diambil tangan satu lagi, masa Tuhan nggak punya tangan? Dipikir kaki aja deh, kan masih ada satu sebelah kaki, kasih ke anaknya. Begitu dikasih, anak-anak yang lain juga datang, Abi minta, bingung Umar. Ya akhirnya begini, ya udah deh Tuhan, sekarang kamu tak makan, kamu saya makan, tapi saya janji kalau nanti saya punya uang, saya akan bikin Tuhan yang jauh lebih baik. Nah ini dilakukan Umar sebelum mendapatkan hidayah. Ketika sudah mendapatkan hidayah apa? Seringkali kadang-kadang ketika dia sudah jadi khalifah, sahabat seringkali melihat Umar kadang-kadang suka ngelamun sendiri, tiba-tiba tersenyum sendiri, senyum geli. Ditanya oleh sahabat, ya Amirul Mukminin, kami lihat engkau suka termenung, kemudian engkau tersenyum sendiri, apa sih yang menyebabkan engkau tersenyum, tertawa geli seperti itu? Umar mengatakan, aku ingat waktu dulu aku masih jahiliyah, sebelum Islam masuk ke dalam hatiku, kok Tuhan aku sembah-sembah, padahal untuk nolong dirinya saja nggak mampu, kok Tuhan itu yang aku sembah, lah kebodohnya aku dulu. Jadi aku sedang mentertawakan kebodohanku sendiri. Itu yang membuat Umar tertawa. Kebodohan sendiri, Tuhan nggak bisa nolong diri sendiri, kok diminta. Nah inilah kadang-kadang kalau sudah bicara urusan agama, seringkali kadang-kadang otak jadi tumpul. Mengapa bisa seperti itu? Kita lihat. Ini biang keladinya. Ini biang keladi yang menyebabkan manusia tiba-tiba seperti bodoh kalau sudah iblis yang berpengaruh. Ingat iblis ketika diusir dari surga bersumpah atas nama Allah. Bersumpahnya atas nama Allah. Fabizatik la ubinal ajmain. Aku bersumpah akan menyesatkan semua anak manusia. Ini kalimat asma Allah ini disebut sebagai satu sumpah ya. Artinya bersumpah atas nama Allah akan menyesatkan semua anak manusia. Jadi kalimat qasam ini, kalimat sumpah. Dia bersumpah akan menyesatkan anak manusia. Jadi nggak tanggung-tanggung loh. Iblis itu betul-betul profesional. Dia tidak tanggung-tanggung kerjaannya untuk menyesatkan anak manusia, masuk ke seluruh aliran darah manusia, masuk ke otak-otak manusia, sehingga manusia tidak lagi bisa berpikir dengan baik kalau sudah bicara mengenai masalah keyakinan. Dan iblis apa? Pola iblis ini mari kita lihat. Ini kata Allah di dalam surat Zukhruf. Sesungguhnya setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka telah mendapat petunjuk yang benar darinya. Ini Allah sudah beritahukan. Ini yang menyebabkan mengapa manusia merasa sudah menyembah Tuhan sejati, merasa sudah memeluk agama yang sejati, karena pandainya iblis. Jadi bagi agama lain, kita boleh mengatakan agama lain itu sesat, agama lain itu salah, tapi juga mereka mengatakan kita seperti itu. Kita ini kan domba-domba sesat yang harus diselamatkan, contohnya seperti itu. Jadi kalau sudah bicara mengenai masalah keyakinan, kita seperti itu. Jadi tidak bisa kita berdebat masalah keyakinan pakai otak, nggak akan berhasil. Tidak pernah ada satu cerita keberhasilan di dalam satu debat antar agama yang pakai otak menyebabkan orang yang akhirnya berislam, tidak, atau jadi bersyahadat, tidak. Karena pada hakikatnya di sini pandainya iblis. Dulu ketika orang-orang masuk memeluk Islam bukan karena kepandaian Rasulullah berorasi, tidak. Bukan karena kepandaian sahabat berdakwah, tidak. Dulu manusia memeluk Islam cuma satu, karena melihat akhlak dan perilaku. Jadi agama disebarkan tidak hanya semata-mata dengan kata-kata, tetapi dengan akhlak dan perilaku. Karena itu mengapa saya katakan penting sekali bagi kita untuk mengenal al-asmaul husna, agar kita memiliki akhlak dan perilaku yang baik. Karena sulit untuk bisa mengalahkan seseorang, otak seseorang kalau sudah dimasuki oleh setan laknatullah alaih. Karena itu pantas Allah marah kalau kita tidak pakai akal kita. Karena kalau kita tidak pakai akal kita bisa sesat. Inilah masalahnya, bahwasanya seringkali kadang-kadang fungsi akal ini dimatikan. Bunda silakan perhatikan aliran yang sesat atau yang agama-agamanya tidak sama dengan kita, rata-rata mematikan fungsi akal. Kamu jangan deh baca buku-buku ini nih. Ini buku-buku ini nanti kamu nggak paham, nanti kamu sesat, nanti kamu ini buku-buku bid'ah semua nih. Baca saja buku yang sudah disiapkan oleh pimpinannya. Baca ini, kamu nggak akan tersesat. Jadi mereka tidak boleh baca buku-buku ini. Hanya boleh baca buku yang sudah disiapkan
oleh pimpinan mereka masing-masing. Jangan baca buku yang lain, nanti kamu jadi sesat. Para Rasul mengajarkan pada kita menuntut ilmu kemana saja silakan. Karena itu penting sekali bagi kita untuk mempergunakan akal kita. Walaupun dikatakan hadisnya doib, belajarlah kamu sampai ke negeri Cina. Artinya ke negeri orang kafir saja kita diperintahkan untuk belajar. Itu tadi agar kita memperoleh wawasan yang luas. Jadi akal harus kita pergunakan. Tadi sudah dikatakan setan bersumpah, fabijatik la u'minan ajmain. Aku bersumpah akan menyesatkan semua anak manusia kecuali ini lanjutannya. Kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, alhamdulillah ternyata ada kelemahan iblis, kelemahan setan yang disampaikan oleh Allah dalam surat As-Sadd tadi ayat 83. Inilah kecuali orang-orang yang mukhlis. Mukhlis ini artinya orang-orang yang ikhlas. Alhamdulillah kalau gitu. Kita masih ada kesempatan untuk bisa berada di jalan Allah, untuk bisa mengenal Tuhan sejati yang telah menciptakan kita. Nah, cuma sekarang yang jadi pertanyaan, Ustaz, bagaimana sih ikhlas itu? Bagaimana ikhlas itu, Bunda? Apakah ikhlas itu seperti ini? Ini supir taksi di New York ya, yang ketika waktu sholat tiba, dia sholat. Dia sholat di taksi tidak di ini karena mungkin jalanan najis kotor ya. Apakah ini artinya ikhlas sehingga tidak bisa digoda oleh iblis? Apalagi dikatakan sholat ini mampu menangkal kemungkaran. Apakah seperti ini ikhlas? Ketika ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah apa sih itu ikhlas? Maka apa jawab Rasulullah? Ini ikhlas menurut Rasulullah. Ikhlas adalah salah satu dari rahasiaku yang aku berikan hanya kepada hamba-hambaku yang aku cintai saja. Aduh, berat lagi dong kalau begitu. Kata ikhlas ini adalah satu rahasia Allah yang tidak diketahui oleh malaikat dan tidak diketahui oleh iblis. Malaikat tidak mengetahui keikhlasan seseorang sehingga tidak bisa mencatatnya, dan iblis tidak bisa mengetahui ikhlas seseorang sehingga tidak bisa merusaknya. Jadi malaikat nggak tahu loh keikhlasan kita, Bunda. Jadi dikatakan dalam satu hadis ada malaikat yang membawa amalan seseorang naik, dibawa ke atas sampai ke langit ke 1, kedua, ketiga, ditanya itu oleh setiap malaikat, amalan siapa nih? Dikatakan ini amalan fulanah binti fulan. Soal apa ini? Ini soal sholatnya misalnya. Gimana sholatnya? Bagus kok, rukunnya bagus, tertib, adab-adabnya baik. Wudunya gimana? Oh, wudunya bagus juga. Bacanya gimana? Katakanlah bacanya bagus kok. Ikhlas tidak? Nah, di sini malaikat nyerah. Oh, dia nggak tahu keikhlasan. Karena yang tahu ikhlas hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pantas dikatakan ikhlas ini adalah rahasiaku. Malaikat tidak bisa mengetahuinya sehingga tidak bisa mencatatnya, dan iblis juga tidak mengetahuinya sehingga tidak bisa merusaknya. Karena hari ini kita juga akan mencoba mendalami apa itu ikhlas, agar kita nanti sampai pada satu tahap di mana kita akan bisa menjadi orang-orang yang tidak mudah digoda oleh iblis laknatullah alaihi. Mari kita lihat, ketika Rasulullah selesai Mi'raj, beliau turun bertemu dengan Allah, diceritakan kepada para sahabat. Nah, Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah mengatakan hanya cahaya. Beliau mengatakan, bagaimana mungkin aku dapat melihat Allah? Jadi ternyata apa yang dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam yang hanya melihat Allah dalam bentuk api, sama Rasulullah juga melihat cahaya Allah dalam bentuk cahaya. Bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah? Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi sama seperti yang dialami oleh Nabi Musa ya. Nabi Musa juga ingin ketemu dengan Allah itu dalam bentuk cahaya. Nabi Musa kita tahu tadi saya katakan Nabi yang bergelar Kalimullah. Setiap kali dia ada persoalan, dia datang ke Bukit Tursina. Disitulah tempat beliau menerima wahyu. Satu hari setelah beliau bertemu dengan Allah, mendapatkan perintah dari Allah, tugas-tugas yang harus dia kerjakan, Nabi Musa bertanya kepada Allah setelah tugasnya selesai. Petikannya bisa Bunda lihat ya di dalam surat Al-A'raf 143 ya. Silahkan lihat nanti di ini panjang tapi kurang lebih seperti ini ya. Setelah selesai urusannya maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya, ini, ya Tuhanku, nampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu. Arini anzur ilaik ya. Nampakkanlah dirimu agar aku dapat melihatmu. Apa jawab Allah ya? Ini kata Allah,
lantaroni, kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku. Jadi jawaban Allah bukan Allah tidak mau, Bunda ya. Bukan Allah tidak mau dilihat oleh Nabi Musa, tapi Allah mengatakan kamu gak akan sanggup melihatku, kata Allah. Tapi beginilah, untuk membuktikan bahwasanya Nabi Musa tidak sanggup, maka Allah akan menunjukkan wujud Allah pada gunung. Pada gunung yang ada di sekitar Bukit Tursina. Kalau gunung tadi utuh di tempatnya, maka engkau pun pasti akan bisa melihatku. Itu kata Allah. Dan akhirnya Allah menunjukkan wujud kepada gunung yang ada di sekitar Bukit Tursina. Ternyata gunung tadi hancur hanya dalam bilangan detik. Hancur jadi debu, debunya ditiup angin, sehingga hanya dalam bilangan detik gunung tadi hilang. Para ulama mengatakan bahwasanya Allah menunjukkan wujud kepada gunung tadi hanya dalam bentuk cahaya, atau al-asmaul husna. Apa cahaya? An-nur. Hanya dalam salut. Jadi sama saja seperti Allah menunjukkan pada Nabi Muhammad. Sama saja seperti kepada Nabi Musa, hanya Nabi Musa dalam bentuk api. Ya. Jadi inilah. Karena itu Nabi Musa langsung pingsan melihat ternyata gunung yang sedemikian kerasnya itu habis, hancur melihat wujud Allah. Dia bayangkan apalagi dirinya sendiri yang terdiri dari tulang daging yang amat sangat empuk, kecil sekali. Dibandingkan dengan gunung yang begitu kerasnya saja hancur, apalagi melihat Nabi Musa melihat Allah langsung. Nabi Musa tidak bisa membayangkan. Karena itu beliau pingsan karena saking takutnya, dan ketika sadar ini yang diucapkan oleh Nabi Musa, Maha suci Engkau ya Allah, aku bertobat padamu dan akulah pertama-tama orang yang beriman padamu. Nah sekarang Bunda, para ulama mengatakan Allah menunjukkan wujud kepada Nabi Musa hanya dalam bentuk cahaya. Bagaimana sih membayangkan cahaya bisa menghancurkan? Kita lihat sekarang Bunda, manusia sudah bisa membuat cahaya yang menghancurkan. Ini satu penelitian Bunda, satu percobaan, maaf. Ini satu percobaan yang dilakukan oleh Amerika di tahun 2012 ini. Bagaimana menembak kapal tidak lagi dengan peluru konvensional yang terdiri dari besi atau baja, tetapi dengan sinar laser namanya. LAWS, Laser Weapon System, jatuh. Jadi senjata di masa depan nanti nggak perlu pakai peluru konvensional yang terbuat dari besi atau baja yang beratnya sampai ribuan kilo atau ratusan kilo, cukup dengan cahaya saja. Dan tidak memerlukan banyak tempat, ya, ringan, enteng, tetapi daya hancurnya luar biasa. Jadi nanti ini, jadi di masa depan nanti perlengkapan senjata tidak lagi senjata-senjata konvensional, cukup ini aja, sebesar ini saja. Begitu juga kapal, ya, tidak harus kapal-kapal besar membawa ini. Seperti dulu bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima itu pakai pesawat Hercules besar, iya, pesawat ini pun bisa bawa senjata sinar laser. Bagaimana dia menghancurkan pesawat kapal yang ada di bawahnya ini, kapal perang. Dihancurkan oleh pesawat tadi hanya dalam bilangan detik saja. Inilah manusia saja sudah bisa membuat cahaya yang menghancurkan yang kita kenal sebagai laser. Begitu juga Allah. Jadi Allah, sinar Allah ini luar biasa energinya, sehingga mampu menghancurkan gunung tadi. Itu barangkali penjelasan secara akal kita. Bagaimana sih kok cahaya bisa menghancurkan? Inilah kurang lebih penjabarannya. Jadi sekali lagi mari kita lihat ini. Jadi Allah bukan tidak mau dilihat Bunda, tapi karena kamu tidak mampu, kata Allah, lantaroni, kamu gak akan sanggup, kata Allah. Ada masanya nanti kita bisa melihat Allah. Kapan? Nanti di kehidupan akhirat. Itu saat itu tubuh kita tidak seperti sekarang, sudah dipersiapkan oleh Allah untuk bisa melihat Allah. Dan sekali lagi yang bisa melihat Allah Bunda, itu hanya penghuni surga saja. Penghuni neraka tidak diberikan kesempatan untuk bisa melihat Allah, walaupun hanya sepintas saja. Jadi yang diberikan kesempatan untuk bisa melihat, memandang wajah Allah, itu hanya penghuni-penghuni surga saja. Jadi alangkah sayangnya, alangkah menyesalnya kita sebagai makhluk ciptaan Allah tidak bisa melihat wajah yang sudah menciptakan kita. Karena itu kita harus niat untuk bisa melihat wajah Zat yang telah menciptakan kita. Dan satu-satunya cara adalah bagaimana kita menjadi ahli surga. Dan bagaimana ahli surga sudah disampaikan oleh Rasulullah. Baik, jangankan melihat Allah, oleh makhluk ciptaan Allah saja kadang-kadang tubuh kita nggak mampu loh Bunda. Oleh makhluk ciptaan Allah nih, jangan oleh Allah, oleh makhluk ciptaan Allah yang bahkan kadang-kadang nggak bisa lihat oleh mata. Apa ciptaan Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata? Apa? Binatang ciptaan Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata. Untuk lihatnya pakai mikroskop. Ya.
bakteri atau virus. Salah satu ketidakberdayaan manusia tampak paling jelas di saat ia sakit. Agar manusia merasakan hal ini, Allah telah menciptakan ratusan jenis penyakit yang beragam. Bagaimana mudahnya virus masuk ke kulit manusia? Terlihat mata telanjang. Ini kulit manusia langsung masuk. Orang tidak menyadari keberadaannya. Di dalam darah, ini di dalam darah ya, membelah. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, 32, 64, 64, 128, 128, dan seterusnya. Sampai nanti dalam bilangan jam, jumlah virus tadi jumlahnya bisa ratusan ribu, bahkan jutaan. Dan kita kadang-kadang bukan hanya menggigil, panas dingin, tetapi bisa mati. Nah, oleh makhluk yang namanya virus saja kita nggak mampu. Makhluk ciptaan Allah loh, apalagi melihat Allah yang ciptakan besarnya. Karena itu memang tidak diberikan kesempatan kepada kita, bukan karena Allah tidak mau, tapi memang tubuh kita belum mampu. Nanti ada masanya kita melihat Allah. Karena itu, ya, mari kita lihat lagi. Jadi kalau diumpamakan Bunda, tubuh kita ini sama seperti gelas. Gelas ini kecil, gampang pecah, gampang retak. Nah, berapa banyak sih kapasitas untuk bisa menampung air, Bunda? Kan hanya seluas volume gelas ini saja. Apa mungkin gelas yang kecil ini, yang gampang pecah, gampang retak, bisa menampung air seluas samudra? Ini contohnya. Perbandingan kita dengan Allah ya. Walaupun tidak bisa diperbandingkan, ini hanya satu ilustrasi saja. Kita bandingkan seandainya kita ini gelas kecil, dibandingkan dengan samudra yang demikian luasnya. Ini posisi kita. Itulah kira-kira perbandingan kita dengan Allah, walaupun tidak bisa diperbandingkan. Kecil sekali kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bunda, mengapa kita memerlukan Al-Asmaul Husna? Sekarang kita mulai masuk ke mengapa kita memerlukan Al-Asmaul Husna. Bunda, pohon, sebuah pohon, kalau buahnya ingin hasilnya baik dan lebat, ini pohon tadi harus memiliki akar yang kuat. Akar yang kuat nanti akan menghasilkan batang yang kuat. Karena itu Bunda, walaupun kita lihat pohon kurma itu ditanam di pasir, itu kuat akarnya. Karena apa? Pertama kali kurma begitu ditanam, ya, bijinya itu di atasnya ditutup pakai apa, batu atau apa. Kan akhirnya dia nggak bisa tumbuh ke atas tuh, karena terhalang oleh batu. Akibatnya apa? Pertumbuhan jadi ke bawah. Dia terus nancep, akar jadi kuat. Nah, begitu akarnya kuat, akhirnya lama-lama batu tadi yang memimpin itu jebol dengan sendirinya. Itu kekuatan karena akarnya sudah kuat. Nah, akar yang kuat nanti akan menghasilkan batang yang kuat. Dari akar yang kuat akan disalurkan makanan-makanan melalui batang ini ke daun. Di daun nanti diolah lagi, daunnya jadi subur. Diolah lagi dengan sinar matahari untuk menghasilkan saripati makanan dan akhirnya berbuah menjadi buah yang kita makan, yang kita kenal. Buah kelapa dalam hal ini misalnya. Jadi kalau dalam bahasa agamanya Bunda, dalam bahasa spiritualnya, akar ini sama dengan akidah. Akidah ini artinya adalah keimanan kita mengenal Allah yang sejati. Karena itu Rasulullah 13 tahun di Mekah yang ditanamkan oleh Rasul akidah dulu, belum ada syariat, belum ada perintah sholat. Karena sholat itu tahun ke-10 setelah Rasulullah diangkat sebagai Nabi. Sementara puasa itu tahun ke-13 setelah beliau diangkat sebagai Rasul. Apa akibatnya ketika perintah sholat datang, ketika mereka sudah timbul kecintaan pada Allah, akidah sudah kuat, mereka melaksanakan sholat dengan penuh keyakinan, dengan penuh kegembiraan, karena mereka bisa langsung berkonsultasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini akidah. Karena itu ketika datang perintah Allah pada Rasulullah untuk mendakwahkan agama secara terang-terangan, beliau minta tolong pada Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu yang Islam baru 2 orang, Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq. Cuma Ali masih kecil, masih kanak-kanak. Karena itu minta tolong pada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar bingung, kan ayat belum banyak turun. Yang turun baru surat Al-Alaq, kemudian surat Al-Muzammil. Al-Alaq itu baru 5, Muzammil juga tidak lengkap. Dia mengatakan, apa yang harus aku sampaikan ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, qul la ilaha illallah. Katakan saja pada orang-orang yang kamu temui, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat tauhid yang didakwahkan. Ternyata sore hari Abu Bakar As-Siddiq sudah membawa 4 temannya yang kita kenal sebagai Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Tolhah. Jadi akidah dulu, baru nanti syariat, perintah. Nah, di sini perintah ya, syariat yang kita kenal ada 4 yang kita kenal. Salat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan kemudian hasil daripada ini, tahunnya ini dalam bahasa agama ini ihsan.
Ihsan ini adalah satu tingkatan di mana kita melakukan amalan apa saja kita merasa dilihat oleh Allah. Sehingga kita amat sangat menjaga perilaku kita. Kita tidak mau berlaku sembarangan karena diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah kalau kita mampu akidah kita baik, syariat kita baik, sholat kita baik, karena kita merasa diawasi Allah, sholat kita khusyuk dan baik, maka hasilnya kita akan menjadi orang-orang yang takwa. Ini yang disebut sebagai insan kamil atau muslim yang sempurna, manusia yang sempurna. Nah, di dalam analognya, disinilah posisi al-asmaul husna. Al-asmaul husna itu akidah basic, akidah dasar. Jadi kalau kita ingin jadi manusia bertakwa dengan proses seperti ini, ihsan dan takwa, maka ini harus kita fahami secara baik, secara benar. Tidak hanya sekedar dizikirkan, tidak hanya sekedar dijadikan jimat saja. Di kita dibalik, Bunda. Di kita terbalik, orang kadang-kadang lebih mendahulukan syariat dulu ketimbang akidah. Contoh, kadang-kadang anak kita paksa untuk puasa, anak kita paksa untuk sholat, padahal mereka nggak paham makna daripada sholat, nggak paham makna dari puasa. Sehingga akhirnya mereka puasa, mereka sholat kalau kita ada. Kalau kita nggak ada, hore, merdeka, nggak sholat deh. Bahayanya itu, kalau kita tanamkan hanya syariat tetapi akidahnya lemah. Bisa jadi seperti ini ketika mereka tumbuh dewasa, Bunda. Kalau anak hanya kita tekankan pada syariat sholat, puasa saja, dan kita perkenalkan zat Allah ke haji sana atau umroh, kemudian akidah kita lalaikan, kita abaikan karena merasa tidak penting, ini akibatnya. Makan dulu, kan tambah sakit kalau nggak makan. Ya bang, nggak usah makan, biar bagus sekali ya. Istighfar, nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya bang, ya. Katanya kalau kita rajin sholat, rajin doa, kita bisa kaya. Kali ini juga balik, malah besar. Lu nggak boleh ngomong kayak begitu. Orang yang seumur hidupnya sholatnya nggak pernah ketinggalan, ngajinya nggak putus-putus, hajinya di 10 kali, kalau mau sakit-sakit aja. Jadi, ngapain kita sholat? Ngapain kita doa? Kalau lututnya bisa sakit juga. Udah. Jangan gitu aja. Gue tahu dia nggak akan pernah ngabulin doa gue. Dia nggak suka sama gue. Ini contoh orang yang hanya menitik beratkan pada syariat. Karena syariat kelihatan, Bunda. Berbeda dengan akidah. Akidah tidak nampak, syariat kelihatan. Orang sholat kelihatan. Sehingga kadang-kadang bisa pamer. Ingin dilihat dia Islam yang baik, dia sholat. Puasa sama. Puasa bisa kelihatan, walaupun kadang-kadang bisa kelihatan. Atau misal orang nggak tahu, kadang kita ngomong di kantor, misalnya di luar bulan puasa nih, lagi ada makanan, bagi makan, gue jangan bagi, gue lagi puasa hari ini. Waduh, puasa Daud. Siapa yang nanya lagi ya? Contohnya seperti itu. Itu tadi. Akidah tidak. Ini orang tadi syariatnya kuat. Dia puasa, dia sholat, dia ngaji. Tetapi ketika ada satu ujian dari Allah, hilang kepercayaan pada Allah. Dia ngerasa kalau dia sudah sholat, dia puasa, dia haji, dia pikir dia tidak lagi akan didatangi oleh satu yang namanya ujian dan cobaan, sehingga akhirnya kehilangan keseimbangan. Padahal kita tahu di dalam Al-Quran berkali-kali Allah mengatakan, jangan kau mengaku beriman sebelum datang ujian dariku. Cuma karena tidak paham dalilnya, sehingga dia ngerasa kalau udah sholat nggak pantas untuk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau dia paham ketika dia sakit, sebetulnya Allah sedang gugurkan dosa-dosanya. Allah sedang ganti setiap kesalahan yang dia lakukan dengan cara Allah sakitkan dia. Cuma karena nggak paham syariatnya yang ditanamkan, akidahnya tidak dipahami, jadi seperti ini. Pantas ada orang yang mudah saja pindah agama karena merasa semua agama ini baik. Kan ditanamkan bukan akidah sih, syariat. Toh semua agama baik. Ya memang semua agama baik. Tapi apakah agama yang benar? Nah, ini harus kita pahami dengan kecerdasan akal kita. Karena itu Bunda penting sekali bagi kita bahwasanya kita memahami Allah. Mengapa sih kita memerlukan al-asmaul husna? Jadi asmaul husna tadi saya katakan sebagai satu basic, sebagai satu akidah dasar. Jadi kalau mau kuat, akarnya harus kuat. Nah, hari ini kita akan mencoba memperkuat akar-akar kita yang insya Allah sudah ada, tetapi kita perkuat lagi. Ini ihsan kan seperti ini. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah sedang melihatmu. Ihsan ya. Bunda,
Pengetahuan tentang Tuhan merupakan pilar utama dalam ajaran agama apa saja. Agama apa saja pasti yang mereka tonjolkan tokoh Tuhan mereka, yang mereka jual pada sosok Tuhan. Nah, sekarang bagaimana karena tanpa mengetahui Tuhan yang telah menciptakan kita, maka setiap perbuatan kita tidak akan memiliki nilai yang hakiki. Sekarang jadi masalah, apa bisa kita menyembah Tuhan dengan baik dan tepat sementara di sisi lain kita tidak memahami esensi atau zat Tuhan itu sendiri. Ini masalahnya tadi. Bagaimana mungkin kita bisa cinta kepada sesuatu, sayang kepada sesuatu yang tidak pernah kita lihat dan kita dengar. Jadi sebetulnya mengenal Allah susah loh Bunda. Siapa yang mengatakan mudah? Susah mengenal Allah. Tuhan adalah zat yang sulit untuk dipahami. Kita tidak akan pernah bisa memahami Tuhan tanpa memahami posisi kita sebagai makhluk. Sulit untuk tahu Tuhan yang sejati. Karena kalau mudah mengenai Tuhan Bunda, pasti banyak orang beriman pada Allah. Sekarang Bunda, manusia di muka bumi jumlahnya 8 miliar. Yang beriman pada Allah, yang ada kalimat la ilaha illallah di dalam dadanya hanya 1,5 miliar, tidak sampai 30%. Membuktikan betapa sulitnya memahami Allah kalau kita tidak pakai akal kita tadi ya. Karena itu untung. Nah ini sekali lagi, inilah pintu masuk kita untuk bisa mengenal Allah. Karena pada hakikatnya al-asmaul husna pintu masuk bagi kita untuk mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Contohnya gini Bunda, zaman dulu wanita, kaum ibu, kaum perempuan biasanya dipingit kalau sudah akil balik, nggak boleh lagi main sembarangan, apalagi kenalan, bertemu, bermain dengan lelaki, dipingit zaman dulu. Kadang-kadang mereka nikah tidak dipertemukan loh, cuma dijodohkan begitu saja. Paling nanti kalau sudah waktunya diminta oleh orang lain untuk dinikahkan, paling orang tuanya akan ngomong ke anaknya, nah kamu sudah ayah ibu jodohkan dengan anaknya Pak Camat katakanlah. Orangnya gantengnya bukan main, pujaan wanita seluruh dunia. Wah senang dong, calon suami ini pujaan wanita seluruh dunia. Orang yang ganteng, tajir lagi, wow makin senang kan. Cuma ya itu tadi, punya sifat suka nabok dan suka mabok. Ya, lemes lagi deh. Tadi udah bangga nih, wah anak Pak Camat, anak Pak Lurah, anak Pak Gubernur misalnya. Tapi orangnya ganteng, kaya, cerdas, tapi suka nabok, suka mabok. Apa mau kita menggantungkan hidup kita, seumur hidup kita pada orang yang punya kebiasaan seperti itu? Pasti mikir, pasti nggak mau. Kalau bisa nolak, kita pasti akan nolak. Tetapi kalau orang tua kita bilang, nah kamu sudah bapak ibu jodohkan dengan, ya dia anaknya Pak RT aja sih bapaknya, ya orangnya ganteng-ganteng amat sih enggak ya, gitu. Tapi orangnya rajin, orangnya sayang sama orang tua, sayang sama keluarga, dan dia janji kalau nanti dinikahkan dengan kamu akan melindungimu seumur hidupmu. Wah, berbunga-bunga dong hati kita, menyerahkan hidup kita pada orang yang mau melindungi kita seumur hidupnya. Apalagi kalau orang tua kita bilang anaknya anak gubernur, orang yang ganteng, coba pujaan wanita seluruh dunia, orangnya cerdas, orang yang sayang pada keluarga, pandai menyanyi, rajin menabung. Apa hubungannya? Pasti mau dong kita Bunda, tahu sifatnya begitu baik. Begitu juga Rasulullah menyatakan pada kita, menceritakan pada kita, menyampaikan pada kita sifat Allah seluruhnya baik. Tidak ada sifat Allah yang tidak baik. Karena itu disebut al-asmaul husna. Asma itu sifat atau nama, husna itu baik. Diharapkan akan timbul kecintaan kita kepada Allah karena kita tahu orang yang kita sembah selama ini, zat yang kita sembah selama ini adalah zat yang memang memberikan perlindungan pada kita, memberikan keamanan pada kita, menjamin hidup kita, menjamin rezeki kita. Inilah mengapa kita memerlukan al-asmaul husna. Karena itu penting bagi kita untuk memahami al-asmaul husna. Tidak hanya sebatas untuk dizikirkan saja, tidak hanya sebatas untuk dijadikan jimat saja. Karena pada hakikatnya indah kecerdasan yang sudah Allah berikan pada kita sejak di alam ruh dulu. Di sini posisi al-asmaul husna ya. Jadi harus kita perkuat kalau kita ingin menjadi ihsan dan takwa. Artinya setiap kita melakukan apa saja dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah, dicatat oleh Allah, direkam oleh Allah. Dan bagaimana kita akhirnya menjadi manusia yang sempurna ketika kita mampu mengamalkan sifat-sifat Allah. Dan inilah kalau kita sudah jadi takwa ini Bunda, mudah. Setiap kesulitan Allah nanti akan memberikan pertolongan pada kita. Dan janji Allah pada orang yang takwa tadi ini, Allah akan jamin rezekinya. Hidupnya tidak akan pernah bergantung pada orang lain, karena rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sanggup memberikan rezeki dari arah yang kadang-kadang tidak masuk akal. Karena pada hakikatnya indah ciri-ciri orang yang sudah bisa mencapai tingkatan takwa. Dimulai dengan basicnya. Ini al-asmaul husna yang dikenal di kita nih. Ini versi di Indonesia. Kalau kita lihat versi di Yordan atau di Mesir ini beda, tidak sama.
Karena memang ini satu ini dari ulama untuk mengumpulkan 99 asma Allah yang pantas untuk kita pahami, yang pantas untuk kita kenal. Nah, inilah sebetulnya pintu masuk kita untuk masuk dalam surga. Rasulullah yang mengatakan, ini kata Rasulullah, inna lillahi tis'ata wa tis'ismam mi'ata ila wahida. Jadi Rasulullah mengatakan 99, tidak cukup hanya 99, tapi dia mengatakan 100 kurang 1 katanya. Nah, Rasulullah sendiri mengatakan 99. Padahal tadi sejak awal saya katakan asma Allah tidak terbatas hanya pada 99. Mengapa? Nanti akan dijelaskan pada kesempatan lain. Tapi inilah kata Rasulullah, man ahsaha dakhalal jannah. Artinya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang dapat menghafalnya, memahaminya dan mengamalkannya, dijamin akan masuk surga. Jadi inilah pintu masuk kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. That evolutionary trade-off meant this: a highly vulnerable berry, born before its time. Until its parents. Bunda, kita adalah makhluk mamalia yang paling lemah. Ketika lahir kita tidak berdaya. Tapi Ali mengatakan seperti ini, engkau berpikir bahwa dirimu hanya seonggok daging belaka, padahal di dalam dirimu tersimpan satu kekuatan yang tidak terbatas. Kita memang waktu lahir lemah, tidak berdaya. Tetapi jangan kita pikir kita adalah makhluk lemah, karena tidak seperti itu Allah menciptakan manusia. Karena itu, ini yang dikatakan oleh seorang modern psychologist William James. Dia mengatakan dalam setiap manusia ada satu potensi tersembunyi yang karena situasi dan keadaan tertentu belum saatnya keluar. Ada satu potensi, ada satu kekuatan. Nah, coba karena dia non muslim, dia tidak tahu potensi ini potensi apa. Nah, ini mari kita lihat apa yang dikatakan oleh non muslim lain di Amerika. Lutman dan Hendrik dalam bukunya Corporate Mystic mengatakan 1000 jam interview pada ratusan pengusaha dan top eksekutif perusahaan-perusahaan di Amerika, perusahaan yang sukses di Amerika, ditemukan bahwa para pebisnis itu memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh para sufi. Cuma karena Lutman dan Hendrik ini non-muslim, dia mengatakan sifat-sifat ini ada sifat-sifat yang dimiliki oleh para sufi. Nah, bagi kita umat Islam, kita paham ini sifat-sifat Allah, al-asmaul husna. Ini kan al-haq, ini kan al-hakim, sampai dengan al-adl. Jadi ini sebetulnya ada orang yang mampu mengamalkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan jadi orang-orang yang sukses. Tidak peduli apakah dia muslim atau non-muslim, mereka akan jadi orang-orang yang sukses. Cuma bagi kita yang muslim, yang ada kalimat la ilaha illallah di dalam diri kita, kita tidak hanya sukses di dunia, tetapi insya Allah kita akan sukses dalam kehidupan akhirat. Itu yang membedakan kita dengan orang yang tidak ada kalimat la ilaha illallah di dalam diri mereka. Karena pada hakikatnya ini kan, kita kan Allah jadikan ini untuk jadi pemimpin. Dan untuk jadi pemimpin di muka bumi pasti sudah Allah berikan satu kekuatan, satu bekal. Bekalnya apa? Yaitu tadi al-asmaul husna. Jadi asmaul husna tidak hanya sekedar untuk jimat ya, tetapi pada hakikatnya itu satu potensi kekuatan di dalam diri kita agar kita mampu sukses tidak hanya dunia tetapi akhirat. Karena itu mengapa sekarang perusahaan-perusahaan sukses ya, mulai memasukkan unsur-unsur holistik ya di sini tadi. Jadi keberhasilan itu 80% sekarang ketika mampu mengaplikasi sifat adil, sifat jujur. Dan bentuk perusahaan nanti di Amerika nih bentuknya gini, corporate temple. Corporate temple itu artinya tempat ibadah. Di kita barangkali bentuknya syariah. Jadi sekarang sudah dipahami bagaimana membentuk perusahaan yang berbasis syariah, itu tadi memasukkan sifat-sifat Tuhan di dalam diri mereka. Jadi diajarkan pada karyawan mereka agar mereka adil, agar mereka jujur, agar mereka melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Ini kata Allah pada Rasulullah, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan akhlak mulia ini hanya bisa kita dapatkan kalau kita mampu mengamalkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Pantas Rasulullah mengajarkan pada kita takhulluq bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Bunda, bagaimana cara mengamalkan sifat-sifat Allah yang 99? Enggak perlu semuanya Bunda. Tidak perlu semua sifat-sifat Allah kita amalkan. Kita enggak mampu. Contoh, Abu Bakar As-Siddiq saja tidak semua loh. Yang dominan dipraktekkan, diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq secara istiqomah hanya sifat sabar saja. Sementara Umar tidak punya sifat sabar seperti Abu Bakar. Yang dimiliki Umar apa? Sifat furqan, sifat keras, sifat tegas.
Ali tidak punya kedua sifat tadi. Yang dominan pada Ali sifat apa? Sifat cerdiknya tadi, ar-rasyid. Sementara pada Utsman bin Affan sifat dermawan, al-bar. Dengan satu asma Allah mereka aplikasikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, ternyata mereka sudah tercatat sebagai ahli surga meskipun yang bersangkutan masih hidup. Jadi nggak harus kita mengamalkan semua sifat-sifat Allah, nggak mampu kita. Satu saja bunda, tetapi kita amalkan secara istiqomah di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan tercatat sebagai ahli-ahli surga. Nah tinggal kita cari saja sifat apa yang dominan pada diri kita. Misalnya kita nggak tegaan lihat orang lain bawahnya mau nolong aja. Nah mungkin dalam sifat itu ada sifat al-wali. Atau kita lembut, hati kita gampang nangis lihat orang ini. Nah itu mungkin yang dominan pada diri kita sifat al-latif, sifat maha lembut. Itu tadi yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang ahli surga. Karena ini janji Rasulullah. Jadi tidak hanya dihafal, tidak hanya dipahami, tapi yang utamanya adalah diamalkan. Itu utamanya. Karena itu pantas Rasul mengatakan tahuluk bi ahlakillah. Dan kalau kita punya keinginan ini kata Allah. Surat Al-A'raf 180. Walilah asmaul husna fad'uhu biha. Bila engkau punya satu keinginan, memohonlah dengan menyebut asmaku kata Allah. Jadi bunda, kalau kita punya keinginan, nggak perlu kita berdoa panjang lebar. Kadang-kadang kita doa panjang lebar, belum tentu bagus kok menurut Allah. Menurut kita bagus, menurut Allah belum tentu. Saya pernah bawa jamaah umroh itu di depan multazam, dia keluarin catatan panjang. Dia takut lupa Ustaz apa yang mau diminta. Allah tahu apa yang ada di dalam diri kita bunda, cukup minta asma husna saja. Contoh misalnya kita lagi usaha nih, punya usaha nih bulan Ramadan nih, gimana supaya dagangan laris? Maka kita baca ada ya Fatah ya Razak, ya Fatah ya Razak. Ya Fatah maha pembuka, ya Razak maha pemberi rezeki, contohnya ya. Misalnya. Atau bunda suami pulang malam terus, biar pulang malam baca ya Wadud maha pemberi kasih. Insya Allah pulang pagi deh. Kepagian. Kemudian di dalam ini hadis Rasulullah mengatakan seperti ini, berdoalah dengan al-asmaul husna, maka terbukalah pintu-pintu langit dan gelombang suaranya langsung naik atau mi'raj menembus 7 lapis langit sampai ke tempat ijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa dengan al-asma 99 asma Allah, itu arti seluruh gudang-gudang hasanah Allah kita minta. Kalau kita hafal 99 asma Allah, kita sebutkan itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam terus sampai dengan ya Sobur. Itu arti seluruh gudang-gudang hasanah Allah kita minta. Dan buat Allah tidak rugi memberikan dan tidak mengurangi kemuliaan Allah dan tidak mengurangi gudang-gudang hasanah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ini bagian akhir daripada aplikasi Al-Asmaul Husna. Ingat sekali lagi, Al-Asmaul Husna merupakan basic akidah. Ini perintah Allah pada kita bunda. Inilah caranya untuk jadi ikhlas. Tadi saya katakan kunci agar kita tidak digoda oleh iblis apa sih ikhlas? Ini salah satu ujian ikhlas. Apa? Wa ahsin kama ahsana ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana halnya Allah telah berbuat baik padamu. Allah menyuruh kita agar kita melakukan perbuatan baik melalui orang lain, baru teruji keikhlasan kita. Mengapa bunda? Karena kalau kita berbuat baik hanya pada keluarga kita, pada anak kita, pada suami, itu nggak aneh. Dan kita lakukan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kerelaan tanpa paksaan. Tetapi berbuat baik pada orang lain, kadang-kadang bukan karena keikhlasan, bukan karena kerelaan. Ada kalanya ketitipan yang namanya ujub, riya, takabur. Karena itu penting bagi kita menjadi manusia ihsan. Tadi saya katakan ihsan tadi. Di dalam Al-Quran untuk menjadi ihsan diulang oleh Allah tidak kurang dari 165 kali, menunjukkan betapa pentingnya menjadi manusia ihsan. Artinya apa? Berbuat baik melalui orang lain. Langsung kita lihat dulu contohnya bunda.
Bunda, jangan kita pikir hanya virus saja yang menular. Ternyata sifat-sifat Allah kita amalkan, kita kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari, mampu merubah sekitar kita. Pantas Allah mengatakan Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali mereka mulai mengubah diri mereka sendiri. Jadi Bunda, kalau kita ingin rumah tangga kita baik, jangan suruh orang yang ada di rumah kita berubah dong. Atau kita ingin RT kita baik, lingkungan RT kita baik, jangan nyuruh orang lain berubah. Susah untuk nyuruh orang lain berubah, apalagi kalau sudah jadi satu kebiasaan. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Merubah diri kita sendiri. Kalau kita sudah mampu merubah diri kita sendiri, nanti sekitar kita akan tertular kebaikan Allah, karena kebaikan Allah itu nyebar. Pantas Allah mengatakan tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali mulai mereka merubah nasib mereka sendiri, merubah sikap mereka sendiri, merubah perilaku sendiri. Inilah ketika kita mampu mengaplikasikan sifat Allah di dalam kehidupan sehari-hari, nanti akan berubah lingkungan sekitar kita. Kalau itu kita lakukan di rumah tangga kita, maka berubah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Begitu juga lingkungan kita. Pada hakikatnya mulailah dikembangkan dari diri kita sendiri. Bunda, sekarang kita lihat banyak orang-orang yang sifat-sifat Allah yang ada pada diri mereka, Allah cabut, sehingga mereka tidak lagi punya sifat sabar, tidak punya sifat adil, tidak punya sifat jujur. Yang ada pada diri mereka sifat tamak, sifat rakus, sifat tidak adil, sifat pembohong. Karena itu agar kita ingin sifat Allah Al-Asmaul Husna dipelihara oleh Allah, itu tadi kata Allah di dalam surat Maryam, ini kata Allah, sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yang maha pemurah akan memelihara rasa kasih sayang di dalam kalbu mereka. Ini yang dikatakan oleh Allah. Jadi kalau kita ingin Al-Asmaul Husna ada di dalam diri kita, maka belajarlah untuk berbuat baik melalui orang lain. Bunda, jangan kita pikir nanti yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah itu adalah amalan-amalan pribadi, kesalahan-kesalahan personal, tidak. Yang membuat kita masuk ke dalam surga Allah itu adalah kesolehan sosial kita. Jadi jangan kita pikir sekarang mumpung bulan Ramadan kemudian kita fokus hanya untuk tadarus, hanya untuk qiyamul lail, tapi kita tidak peduli pada lingkungan sekitarnya. Jangan kita pikir itu yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Salah. Di dalam buku Tanbihul Ghafilin ada orang yang sudah beribadah selama 600 tahun, kerjanya sujud saja selama 600 tahun, tidak pernah melakukan satu perbuatan dosa. Dan dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, pada hari kiamat, pada hari kemudian ditunjukkan bagaimana nasib orang tadi. Ternyata begitu dimasukkan di hari kemudian dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sujud. Dan Allah perintahkan pada malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Orang tadi kadang rasa sudah ibadah selama 600 tahun, dia pikir dia masuk ke dalam surga karena amalan-amalannya, nyeletuk dia karena amalan-amalanku. Mendengar celutukannya Allah mengatakan pada malaikat, oh stop dulu, timbang dulu amalan-amalannya. Ternyata setelah ditimbang, nikmat sebelah penglihatan tidak mampu dibayar oleh ibadahnya yang selama 600 tahun. Kalau gitu Allah mengatakan, kalau begitu engkau tidak mensyukuri nikmat-nikmatku yang lain dong. Kalau begitu engkau tidak pantas masuk ke dalam surgaku. Masukkan dia ke dalam neraka. Menangis orang tadi menyadari kesalahannya. Cuma karena Allah menguji dia, akhirnya dia berkata, ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu karena rahmatmu ya Allah. Jadi Bunda, jangan kita pikir kita masuk surga nanti karena amalan-amalan pribadi, salah. Contohnya gini Bunda, kalau katakan kita mau pindah ke negara lain, ke Amerika misalnya, dan nggak bakal balik ke Indonesia nih, berapa banyak sih barang kita bisa bawa secara sendiri, pribadi? Kita naik pesawat ini, paling hanya 20 kilo. Kalau kelas eksekutif, paling 30 kilo. Dibawa ke cabin, di cabin 7 kilo. Total 37 kilo, itu yang bisa kita bawa. Padahal barang kita banyak, belum ada lemari, belum ada mobil, belum ada apa. Gimana cara bawa ke Amerika? Titipkan kepada titipan kilat atau perusahaan-perusahaan ekspedisi supaya bisa dikirim ketika kita sudah sampai di Amerika. Begitu juga yang mengantarkan kita pada surga-surga Allah bukan amalan-amalan pribadi. Berapa banyak yang bisa kita bawa Bunda? Nggak mampu kita menebus membeli surga Allah. Yang mampu membuat kita membeli surga Allah apa? Amalan-amalan yang kita tinggalkan ketika kita masih hidup. Pantas dikatakan ketika anak Adam meninggal, putus amalan kecuali 3 perkara. Nomor 1 apa? Nomor 1 sedekah. Sedekah jariyah, baru kemudian ilmu. Sedekah ini bisa kita laksanakan Bunda, karena pasti orang Allah berikan rezeki. Kalau ilmu belum tentu loh, karena belum tentu kita punya ilmu untuk kita sampaikan. Anak, hati-hati. Ada orang yang nggak punya anak misalnya gimana? Atau ada orang yang anaknya misalnya tidak bisa diharapkan untuk jadi anak yang baik gimana?
yang bisa kita lakukan secara pribadi sebetulnya adalah sedekah. Karena mengapa di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 Bunda, ketika orang akan dicabut nyawanya, dia berkata pada Allah, ya Allah, seandainya Engkau menunda ajalku sebentar saja Allah. Apa yang dilakukan? Kalau Allah benar-benar menunda ajalnya, maka orang tadi mengapa sedekah, aku akan bersedekah. Kenapa? Ketika ditunda ajalnya bukan sholat yang mau dia kerjakan, bukan puasa yang mau dikerjakan, tapi sedekah. Karena dia tahu persis yang akan memayungi kita nanti Bunda adalah sedekah kita. Karena sedekah kita terus akan berbuah. Ketika kita sudah meninggal, pahala sedekah terus ngalir pada kita. Apalagi kalau sedekah ini kita berikan pada misalnya kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Wah, ketika dia amalkan ilmunya kita dapat loh. Kita sudah meninggal, ada pahala sholat masuk. Karena ternyata dia sholat datang ke kita. Karena apa? Karena dia bisa jadi ahli ibadah seperti itu karena biaya dari kita, infak dari kita. Dan kemudian dia punya ilmunya, dia punya muridnya juga sholat. Itu semua ngalir ke orang tadi, juga ngalir ke kita. Nanti Bunda tahu pahala orang yang paling besar di muka bumi ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dia orang pertama kali Islam. Dia orang pertama kali beramal. Sehingga pada hakikatnya semua amalan-amalan kita nanti akan kembali ke Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu Bunda penting sekali bagi kita untuk menjaga. Pantas kalau gitu bulan Ramadan ditutup dengan zakat fitrah Bunda. Tidak hanya sekedar kesalahan tidak hanya kesalahan personal, tetapi yang Allah inginkan dari kita adalah kesalahan sosial. Ingat, kita adalah makhluk sosial. Karena yang akan mengantarkan kita ke surga-surga Allah adalah kesalehan sosial kita, tidak semata-mata pada kesalahan personal. Silakan Bunda pada bulan Ramadan ini mau tadarusan di rumah sendiri atau kelompok, atau mau qiyamul lail sendiri atau kelompok, silakan. Tetapi jangan tinggalkan yang namanya infak sedekah. Pantas ditutup dengan zakat fitrah. Allah ingin agar kita beramal soleh, karena pada hakikatnya inilah nanti yang akan menjadikan Allah jadi mencintai kita. Dan kalau Allah sudah mencintai kita, itulah orang-orang yang ikhlas. Tadi ingat, ikhlas adalah satu rahasiaku yang aku titipkan pada hamba-hamba yang aku cintai. Dan ini kata Allah, kalau kita sudah menjadi orang yang dicintai Allah ini, Allah mengajak manusia untuk kembali ke dalam surga, dan Allah akan membimbing orang-orang yang dikehendakinya agar senantiasa berada di jalannya yang lurus. Bunda, ini yang dapat saya sampaikan tentang tahalluk bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah, karena pada hakikatnya ketika kita mampu mengaplikasikan sifat-sifat Allah, itulah saatnya kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada di jalannya yang lurus. Itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan satu tambahan wawasan bagi para Bunda yang sedang menuntut ilmu, terutama pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita paham makna dari Ramadan, tidak hanya sekedar memburu kesolehan personal, tetapi yang utama mari kita kembangkan juga kesolehan sosial kita, karena kita adalah makhluk sosial. Karena pada hakikatnya yang akan mengantar kita untuk masuk ke dalam surga Allah adalah kesolehan sosial, bukan semata-mata pada kesolehan personal kita. Terima kasih. Hadza min siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan Bunda. Oh itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Ustaz, menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Iya. Dan mengamalkan atau mengajarkan itu juga wajib setelah kita mendapatkan ilmu. Ya kan Ustaz, begitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah seberapa jauh kewajiban itu kita laksanakan? Apakah kalau misalnya nih kita ada ke majelis-majelis taklim, kemudian kita sudah mendapatkan ilmu, kemudian kita aplikasi dengan kehidupan kita sehari-hari, kemudian kita aktualisasi dengan sikap kita, apakah itu sudah merupakan pengamalan? Satu itu. Yang kedua, apakah ini pengamalan itu yang kita diwajibkan itu kita harus menerangkan kepada orang seperti para guru seperti itu? Kan di sini ada keterbatasan orang, masing-masing orang kan tidak bisa menyampaikan dengan jelas. Nah itu Ustaz yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya. Bunda, sebetulnya kalau kita mengacu pada Al-Quran dan hadisnya, kewajiban itu adalah menuntut ilmunya. Sedangkan menyebar ilmu itu bukan lagi pada satu kewajiban, tapi lebih pada sunnah. Sunnah itu sunnah mu'akkad, sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Itu kata Rasulullah. Di dalam Al-Quran, kalau saya tidak salah itu surat
Ali Imran 104 atau 110. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak orang pada kebajikan. Ada di antara kalian, tidak seluruhnya. Jadi itu bukan satu kewajiban pada kita, karena itu tadi, karena kita punya keterbatasan. Tidak semua dari kita pandai menyampaikan, tidak semua dari kita pandai cara menjelaskan, malah akhirnya jadi salah pengertian. Karena itu tadi Allah mengatakan, hendaklah ada sebagian di antara kamu orang-orang yang mengajak orang pada kebajikan dan mencegah mereka dari berbuat kejahatan. Jadi tidak kewajiban bagi kita semua. Berbeda dengan ilmu. Ilmu itu hukum fardu ain. Bagi setiap orang wajib fardu ain. Berbeda dengan ilmu untuk menyampaikannya. Itu yang harus kita pahami. Cuma juga di dalam menyampaikan sekarang ada satu salah kaprah. Seolah-olah apa yang dia dapat langsung dia sampaikan tanpa dia saring dulu. Apalagi dengan alat media sosial sekarang. Begitu dapat tanpa dia pahami, cuat disebarkan. Dengan alasan itu tadi, balighu ani wal ayat, sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Ya? Jadi itu tadi dalilnya seperti itu, katanya sampaikan. Rasulullah mengajarkan pada kita. Betul, saya bilang betul. Cuma kalau kita pahamnya satu ayat, jangan kita sampaikan orang 10 ayat dong. 9 ayat kita nggak paham nih, ya 9 ayat kita nggak paham, yang kita paham cuma satu ayat, kita sampaikan 10 ayat, yang 9 ayat kita nggak paham, ya bubar akhirnya. Ketika setiap orang yang tidak punya basic menyampaikan ini, kemudian juga merasa kewajiban untuk menyampaikan. Karena itu hati-hati, menyampaikan bukan satu kewajiban. Wajibnya adalah mengamalkan, itu dulu. Apa yang kita pahami dari ilmu, wajib kita amalkan. Sedangkan menyampaikan itu adalah sunnah muakkad. Artinya kalau kita mampu silakan. Jangan sampai itu tadi kita mampu cuma satu ayat, paham cuma satu ayat, kita sampaikan 10 ayat. Paling 9 ayat kita nggak ngerti apa-apa, cuma katanya-katanya, cuma kopas-kopas saja kan, copy paste. Begitu ditanya, saya sering lihat tuh, ditanya bingung nggak bisa jawab, tanya Ustadz katanya gitu. Ntar gua lihat dulu di Google katanya, lebih enak lagi. Ntar gua cari dulu di Google gimana cara wudhu yang bagus ya. Itu tadi ya. Jadi sekali lagi menuntut ilmu hukumnya fardu ain, tetapi menyampaikan tidak. Karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran juga seperti itu. Hendaklah ada di antara kalian sebagian kalimat seperti itu, orang yang mau menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi mengaplikasikannya wajib. Karena itu tadi harus, karena kalau tidak kan percuma ilmu ini. Gitu, Bunda? Baik. Sama-sama. Ada yang lain lagi? Silakan. Ada lainnya lagi? Kalau sudah tidak ada, kita tutup dengan doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana bi siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.